Oke, Pak Antar Riko. Oke, jadi mobilitas sosial, Pak Antar ulangi lagi, mobilitas itu adalah perpindahan dari satu tempat atau dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian mobilitas sosial berarti perpindahan suatu status, suatu posisi seseorang di masyarakat dari satu posisi ke posisi yang lain. Definisi mudahnya, kemudian jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, kita hanya akan memakai yang horizontal dan vertikal. Oke, jadi cuma dua itu ya, nggak empat ya. Yang vertikal itu nanti kita pakainya ada vertikal atas dan vertikal bawah. Dah gitu, biar gampang. Oke. Coba pakai tangan menurut kalian, jangan lihat temennya. Nih ya, Pak Antar kasih pilihan tangan seperti ini atau tangan seperti ini. Jadi kalian nanti setelah Pak Antar kasih pertanyaan, kalian jawabnya gini atau kalian jawabnya gini. Horizontal itu gini atau gini. 1, 2, 3. Coba, ayo semuanya. Horizontal. Jangan malah gini. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, Farel coba. Farel, menurut Farel gimana? Horizontal itu gini atau gini? Itu gini. Wah, Ultraman. Mana Farel? Farel, menurut Farel gimana? Tiansa nggak kelihatan. Kamu lagi di luar angkasa. Ayo, turun. Gimana, Mikael? Tanganmu mana nggak kelihatan di kamera dong? Horizontal. Oke, horizontal itu berarti yang seperti ini ya, horizontal ya. Berarti vertikal yang ke atas seperti ini. Jadi mobilitas horizontal kira-kira nih ya, mobilitas horizontal ini kira-kira perpindahan statusnya itu kurang lebih hampir sama, sejajar, satu level ya, satu level. Jadi dia sejajar atau satu level. Sedangkan yang vertikal ini mobilitasnya ini bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nih, jadi intinya mobilitas horizontal itu yang sejajar atau sepadan atau kurang lebih sama. Sedangkan mobilitas yang vertikal ini naik ya, level naik, ini levelnya turun. Gitu. Kalian tadi mungkin juga sudah membaca ya. Contohnya sekarang, siapa yang udah membaca tadi? Mobilitas horizontal. Apa contohnya? Ayo. Jadi dia perpindahan di masyarakat tapi levelnya masih sama, masih sejajar. Apa tadi yang udah baca? Menemukan nggak? Siapa? Ya pada di mute Saya, lagi. Pak. Siapa? Saya, Pak. Yo, apa Kinar. Ginar? Contohnya gimana? Horizontal kan, Pak? Horizontal menurut kamu. Misalkan ada pekerja gitu, dia di satu toko jadi kasir, pegawai kasir. Terus nanti dia pindah ke toko lain karena nggak cocok, dia pindah ke toko lain jadi kasir lagi. Jadi kasir lagi, oke, betul sekali. Ya, jadi misalkan dari kasir apa? Kin, contohnya. Pegawai kasir, Pak, yang Apa? di kasir. Sebut aja Toko. apa? Apa, toko apa? Toko. Indomaret gitu. Indomaret, oke, misalkan Indomaret, kasir Indomaret. Karena dia nggak cocok, saya nggak suka nih jadi kasir Indomaret, kerjaannya gini-gini mulu, bosan. Akhirnya dia memutuskan pindah ke Alfamart. Iya, sama aja ya. Pindah ke Alfamart, dia jadi kasir lagi. Nah, itu adalah perpindahan atau mobilitas sosial horizontal. Sama, levelnya sama, kerjaannya sama, mungkin gajinya juga mirip. Ya, dia pindah. Dia cuma nggak senang warna biru aja, makanya dia pindah ke Alfamart yang warnanya merah. Mungkin kayak gitu alasannya. Mungkin. Oke, contoh yang lain. Apalagi? Udah bagus banget tuh dibuka sama Kinar. Betul, mobilitas horizontal seperti itu. Jadi nggak jauh beda sebenarnya. Ya cuma ganti toko aja. Yang lain apa? Kalian beberapa ada yang sudah pernah. Atau mungkin semuanya udah pernah sebenarnya. Yang simpel-simpel aja. Misalkan kalian pas lagi ngapain,
dari satu tempat ke tempat lain, tapi sebenarnya hampir sama tuh. Nah, itu tuh udah disebut mobilitas horizontal tuh. Apa tuh kira-kira? Pikirin. Kalian pernah pindah, pertama di sini nih, terus ganti ke tempat lain. Sebenarnya hampir sama. Yang kalian rasakan hampir sama, cuma ada beda dikit doang. Apa? Ayo, coba. Kevin nih mau jawab nih kayaknya nih, unmute nih. Nggak jadi, Kev? Jadi, Pak. Nggak jadi. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Orang kita diskusi kok. Naik kelas 8, Pak. Mana Maria? Naik ke kelas 8. Ini yang horizontal atau yang vertikal? Horizontal. Horizontal. Dari kelas 7 ke kelas 8. Sama nggak Maria? Masih SMP kan, Pak? Oh, masih Sama-sama SMP. Tapi levelnya beda nggak? Tingkat kesulitannya? Ya. Beda ya. Oke, berarti langsung ke contoh yang vertikal aja. Karena Maria udah sebutin dari kelas 7 ke kelas 8. Itu karena levelnya beda ya Maria ya. Beda apa nggak menurut Maria? Beda ya. Kira-kira vertikal atas atau vertikal bawah, Mar? Atas. Atas ya, karena tapi kan kelas 8 di lantai 2 loh. Oh enggak, ding, lantai 3 ya. Lantai 3 ya. Levelnya atas ya. Jadi yang dicontohin Maria tadi adalah vertikal yang atas. Karena saat kalian naik tingkat dalam apapun ya, kelas atau kalian ada yang ikut bela diri, apalagi. Atau kalian ada yang punya level tertentu di les-lesan atau di game, kalian yang sering main game tuh ada level-levelnya. Ini paling cupu nih, paling baru nih, levelnya namanya apa nih? Ini nih, nanti kemudian kalau udah dapat Anggias nih, Pak Antar mau tanya Anggias nih. Anggias, kau main game Pak. nggak? Kau main game nggak? Ini Pak. Game Main, apa yang Pak. kamu mainin? Banyak Pak. Banyak. Yang paling sering? Apa yang paling? PUBG. PUBG? FF. FF itu apa? Free Fire ya? Ya Pak. Free Fire tuh kalau misalkan Pak Antar baru mulai pertama, Pak Antar akan dapat predikat apa? Bronze Pak. Bronze. Sekarang kamu ada di level apa? Platinum Pak. Platinum. Setelah berapa lama main itu? 2 minggu palingan Pak. 2 minggu doang? Shit. Itu akan kamu dapat saat kamu sudah ngapain? Menang berapa kali? Atau berhasil membunuh lawan berapa kali? Atau punya apa? Menang 30-an kayak Pak. 30-an kali menang. Oke. Itu berarti mobilitas apa tuh? Vertikal atau horizontal dari bronze ke platinum? Atas Pak. Vertikal atas ya. Oke. Nah, itu contohnya. Itu contohnya di PUBG pun ada pelajaran IPS kan, ya. Jadi dari bronze ke platinum. Platinum masih bisa naik apa lagi? Diamond, Pak. Diamond. Wow, Mikael main juga nih PUBG. Berapa lama untuk mencapai diamond? Kamu? Nggak saya hitungin, Pak. Nggak saya hitungin. Kamu udah diamond sekarang? Turun, Pak, ke gold. Oh, bisa turun? Ganti season. Kalau apa? Turunnya kalau gimana? Kalau ganti season dan kalah. Oh, kalau kalah. Oke. Jadi di PUBG pun ada mobilitas vertikal ke bawah juga ya. Jadi dia nggak cuma vertikal atas, tapi ada juga vertikal bawah. Oke. Contoh yang lain. Yuk, silakan. Horizontal tadi baru 1 tuh. Ada yang udah dapat belum? Yang berhubungan dengan yang kalian suka juga nggak apa-apa tuh. Itu game tuh juga bisa horizontal tuh. Gimana game horizontal? Coba lihat di handphone kalian. Kalian punya folder game nggak? Iya, Pak. Nah, itu. Kalian ada punya game yang genrenya sejenis nggak? Ada. Tuh, coba dibikin kalimat biar jadi mobilitas horizontal. Misalkan ada kalian yang Free Fire sama PUBG itu kan satu genre kan.
Itu bisa jadi mobilitas horizontal tuh. Coba, ayo, gimana? Dirangkai. Atau ada yang lain, Pantan nggak tahu. Kalau cewek apa, main gamenya apa Pantan nggak ngerti. Apa, kalau cewek apa gamenya? Apa, Sekar ada nggak, Sekar? Main sih Pak, tapi bukan game cewek gitu. Oh, apa tuh mainnya? Kart Rider. Kart Rider, apa tuh Kart Rider, Pantar? Nggak tahu. Itu apa, mobil-mobilan yang kayak Mario Kart gitu. Oke, Kart Rider kayak Mario Kart racing ya. Ada berapa game racing yang kamu punya? Itu doang. Itu doang. Oke. Pernah main game racing yang lain nggak? Kayaknya enggak. Mario Kart? Pernah. Pernah. Kenapa lebih milih Kart Rider daripada Mario Kart? Lebih seru gitu Pak. Lebih Dan seru. apa, naik tingkatnya lebih gampang. Oke, nah itu juga bisa kita sebut mobilitas horizontal tuh ya. Sekar dari pertama misalkan dia pilih apa tadi yang pertama tadi Mario Kart, kemudian dia pindah ke Kart Rider yang sama-sama genrenya racing karena alasan lebih seru dan sebagainya, tapi dia masih satu level, masih sama. Itu juga bisa kita sebut mobilitas horizontal gitu. Atau yang tadi contohnya yang sudah disebutkan sama Maria tadi ya, tapi tidak pindah kelas. Bisa mobilitas horizontal kalau pindah apa? Yang berhubungan dengan sekolah. Pindah apa? Pindah apa? Pindah semester. Pindah semester. Oke, boleh pindah semester. Pindah semester. Yang lain? Yang berhubungan dengan sekolah. Kalian belum pernah merasakan, atau mungkin di SD ada yang pindahan dari SD lain nggak? Saya Pak. Ada Pak. Ada. Jonina dari mana? OL Polim. OL Polim. Pindah ke sininya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Oh, seandainya itu terjadi misalkan masih sama-sama di kelas 5, yang pertama di Polim kemudian memutuskan pindah ke Pamulang, nah itu juga sama, itu mobilitas horizontal atau vertikal menurut Bu Jonina? Sama-sama kelas 5 nih kemudian pindah. Horizontal. Jadi sama-sama sekolah, tetapi pindah lokasi itu bisa kita sebut juga mobilitas horizontal. Gitu. Oke. Siapa? Keisha. Oke. Coba di-unmute, Kei. Ya, Pak. Oke. Oke, kamu tahu orang tuamu kerja di bidang apa? Tahu, Pak. Apa bidangnya? Tahu nggak? Apa? Usaha. Usaha, wirausaha. Ya. Dua-duanya? Enggak, Pak. Oh enggak. Salah satu? Iya. Tahu omsetnya enggak? Enggak tahu ya. Enggak tahu, enggak ngerti. Siapa yang tahu penghasilan orang tua? Pasti kalian nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Atau gini deh, 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, penghasilan orang tua menurut kalian beda nggak? Beda, Pak. Banyakan 5 tahun yang lalu atau sekarang? Sekarang. Oh, beda-beda ya. Ada yang banyakan 5 tahun yang lalu, ada yang banyakan sekarang. Kalau yang banyakan sekarang penghasilannya dibandingkan 5 tahun yang lalu, berarti itu kita bisa sebut mobilitas yang mana tuh? Vertikal yang mana? Vertikal ke atas. Jadi kalau perubahannya lebih sejahtera, lebih naik, itu berarti dia mobilitas vertikal yang atas. Sekarang kelas 8, ini ketuanya siapa? Saya Pak Kinar. Kinar, oke. Kinar pada waktu kelas 7 semester 2 di kelasnya jadi apa? Kenapa Pak? Pas kelas 7 semester 2 di kelas jadi ketua nggak? Nggak jadi ketua. Nggak jadi ketua. Nah itu juga disebut, bisa kita sebut contoh mobilitas apa tuh, Kin? Vertikal atas. Vertikal atas, oke. Dah, ada yang mau nanya? Gampang kan? Bentuk-bentuknya, ya.
Horizontal yang sejajar, sepadan, contohnya banyak banget tadi, ya. Pindah ruang, tapi masih hampir sama, nggak beda-beda amat. Kemudian yang vertikal tadi yang lebih sejahtera, lebih enak, levelnya naik, itu vertikal atas. Kalau yang sebaliknya berarti vertikal turun. Nah, ini ada istilah asingnya. Kalau yang vertikal atas, ini social climbing, ya. Atau bahasa kalian apa nih? Pansos ya, panjat sosial ya. Ya, kalian tahu istilah itu enggak? Yang vertikal turun ini social sinking, tenggelam. Terus yang horizontal apa enggak ada istilah asingnya, horizontal ya horizontal. Oke, seperti itu bentuk-bentuknya. Oke. Sebelum Pak Antar akhiri, Pak Antar kasih pertanyaan terakhir. Kalian udah pernah dengar di kelas 7 yang namanya kasta? Kasta? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Apa Wah, itu Pak. apa itu kasta? Seingat kalian. Tingkatan gitu, Pak. Tingkatan derajat gitu. Tingkatan derajat untuk siapa? Untuk masyarakat gitu, Pak. Masyarakat. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Paling rendah, paling tinggi. Itu ada di agama apa? Ada yang masih ingat nggak? Hindu. Hindu. Oke, Hindu. di kerajaan Hindu ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Masih di mobilitas sosial tapi ke faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat. Itu di buku cetak kalian ada di halaman 75. Dan Pak Antar berharapnya yang bergabung bisa lebih dari ini sih ya. Itu hari ini kita cukup definisi kemudian bentuk-bentuknya. Ya, semoga sudah jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp. Sekaligus Pak Antar mau senggol-senggolin teman-teman yang nggak ada di sini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita closingnya di WhatsApp masih ada 5 menit. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.